Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Iseli Marianto dengan NIM 1908887, Program Studi Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjabarkan pengalaman pertama saya dalam membangun bisnis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Yang tentunya dalam proses tersebut terdapat berbagai hal yang dapat dipelajari. Oleh karena itu, simak videonya sampai akhir. Ide ini muncul dari sebuah visi, di mana saya mulai berkesadaran betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dan seberapa terancamnya mereka akibat dari pola perilaku manusia yang saat ini dianggap rusak. Nah, salah satu dari berbagai permasalahan yang ada adalah terkait sampah, terutama sampah plastik ya. Mungkin beberapa dari kita sudah menyadarinya, akan tapi bahaya yang dapat ditimbulkan dari sampah organik mungkin jarang orang yang mengetahuinya. Akan tetapi jika diperhatikan, dampaknya sungguh-sungguh sangat berbahaya, mulai dari penyakit, pencemaran, dan konsumsi air berlebih, hingga pemanasan global akibat timbulnya gas metana. Dengan minat serta keinginan yang kuat untuk bergelut di bidang peternakan sekaligus ikut berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, saya bersama teman saya yang memiliki minat dan kesadaran serupa akhirnya sepakat untuk membangun suatu bisnis dengan konsep tersebut, dan terbentuklah Biotox ID. Nah, Biotox ID merupakan sebuah bisnis yang dikembangkan dengan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan protein hewan ternak dengan memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku produksi utamanya, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi sampah organik dengan skalanya yang tentu diiringi dengan tingkat produksinya. Nah, ketika tingkat produksi meningkat, maka otomatis sampah organik yang akan dimanfaatkan juga ikut meningkat. Kemudian dari sampah organik ini diolah untuk diubah menjadi pakan ternak dengan kandungan protein tinggi serta sekaligus dapat digunakan sebagai pupuk organik, yang kemudian pupuk ini dapat berguna sebagai kesuburan tanaman. Nah, sekali mendayung 100 pulau terlampau. Seketika peribahasa tersebut memenuhi pemikiran kami, dan mungkin disinilah kesalahan terbesar kami yang hanya berfokus pada produksi tanpa merencanakan proses pemasaran yang sesuai dan matang untuk dapat dilakukan. Kami hanya meniru bisnis dengan model serupa tanpa mempertimbangkan aspek lain di belakangnya. Tentu ya, sesuai standar kita juga membuat akun media sosial untuk memasarkan produk, kemudian membuat kemasan serta desain dari bisnis dan produk kami sendiri. Lalu kemudian meniru kembali cara bisnis lain memasarkan melalui media tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Mengapa bisnis tersebut itu menggunakan cara seperti itu? Ya, dan akhirnya bisa ditebak ya, hanya sedikit sekali yang tertarik dengan bertanya-tanya mengenai produk, dan bahkan hanya beberapa yang melakukan pembelian. Dan bisnis ini sudah kami praktikkan selama lebih dari 6 bulan karena tak kunjung mendapatkan profit, dan di sisi lain untuk kegiatan operasional kita harus terus mengeluarkan biaya atau membutuhkan biaya. Dan dari kami sendiri hanya memiliki atau menganjurkan modal yang seadanya dari modal tersebut yang perlahan mulai menipis. Dan pada waktu itu kita juga belum terpikiran untuk mencari seorang investor. Dan pada akhirnya kami memilih dan memutuskan untuk berhenti produksi dengan berbagai alat dan biaya untuk pembentukan aset yang telah dikeluarkan sebelumnya yang saat ini tidak lagi digunakan. Faktor ekonomi, kawan saya lebih memilih keluar dari bisnis dan lebih menerima tawaran pekerjaan. Dan saya kemudian menjalankan bisnis ini, Biotox ID, secara sendirian dengan bermodalkan bisnis kecil-kecilan lainnya. Salah satunya yaitu bisnis ikan hias yang bernama Aquatic, yang dimana bisnis sempat memperoleh keuntungan besar pada saat itu, yang pada saat itu sedang viral ya, karena bisnis ikan hias memang sedang meledak. Dan disinilah juga merupakan letak kesalahan kedua saya yang saya lakukan dengan hanya melihat keviralan ramai dan mengetahui untung yang menggiurkan tanpa melihat prospek bisnis ini ke depannya seperti apa. Dan saya hanya berfokus pada penambahan aset untuk dapat meningkatkan skala produksi. Dan setelah kepopuleran tersebut atau keviralan tersebut telah usai atau hilang, saya kembali mengalami kerugian, dan belum sempat profit tersebut saya perhitungkan, sudah saya habiskan terlebih dahulu untuk meningkatkan produksi sebelumnya dengan membeli aset untuk bisnis yang tadi sebelumnya. Dengan modal yang terus menipis tanpa kunjung mendapatkan kembali profit,
saya akhirnya memutuskan untuk kembali berhenti. Ya, gagal lagi dan lagi. Dan di sisi lain juga, saya harus tetap memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu mengikuti perkuliahan. Dengan berbagai perhitungan saya, akhirnya saya memutuskan untuk menunda bisnis awal yang tadi saya, yaitu Buy Detox ID. Saya merasa masih terdapat banyak kekurangan ya, terutama dari segi pengetahuan terkait bisnis tersebut ya. Sehingga saya memutuskan untuk kembali belajar apa yang dibutuhkan dengan orang yang tentunya lebih berpengalaman di bidangnya. Sembari terus menjalankan bisnis Buy Detox ID yang saya tunda tersebut, ya saya jalankan secara kecil-kecilan dengan skala produksi dan pemasaran yang seadanya, hingga skala aspek nanti yang dibutuhkan untuk pengembangannya baik secara pengetahuan maupun finansial telah saya siapkan. Mungkin saat ini terlihat sangat buruk ya bagi sebuah bisnis ya. Akan tetapi kegagalan bagi saya merupakan sebuah anak tangga yang memang harus dilalui untuk mencapai suatu keberhasilan. Dan saya yakin bahwa impian yang saya tuangkan melalui visi bisnis ini, Buy Detox ini, suatu saat pasti akan terwujud. Dan semoga dapat diambil pelajaran baiknya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.